Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudah ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa ana potongan terakhir kata moderator tadi. Mana moderatornya? Mana moderator? Apa tadi? Bentuk acaranya berbeda. 15 menit materi terus diskusi. Baik. Temanya apa tadi Ustaz? Dampak harta haram terhadap pribadi dan masyarakat. Sebelum kita melanjutkan dampaknya, perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan harta haram. Apa yang dimaksud dengan harta haram? Silahkan, siapa yang bisa memberikan masukan? Baik, saya bisa bantu jawab. Apa yang dimaksud dengan harta haram? Satu. Harta yang didapat dari jalan haram. Betul. Masya Allah, betul. Betul sekali. Harta yang didapat dari jalan yang haram. Masya Allah. Apa yang dimaksud dengan jalan haram? Jalan tidak yang halal, begitu. Masya Allah, luar biasa, teh. Betul, nggak ada masalah, teh. Sudah, satu larangan terhadap perintah Allah, teh. Terlalu ngambang, yang bikin mudarat, teh. Ada Syekh? Masya Allah. Ada perbedaan syariat dengan Allah. Kalau tadi larang oleh Allah, sini larang syariat. Bagus. Yang lain? Ini asap apa ini? Hah? Baik. Fadal, silakan. Ayo. Baik. Harta yang siapa yang bisa menjadi saya jawab saya pasti betul. Sehingga tidak perlu saya berikan komen. Saya bisa memastikan jawabannya betul. Anda memastikan jawabannya betul? Hah? Baik, silakan. Santai. Di buku saya apa harta haram saya jelaskan? Di buku. Alhamdulillah. Berarti itu yang betul. Mana yang betul dari antum yang betul? Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud jalan di dalam syariat? Apa itu jalan dalam syariat? Atau jalan-jalan dilarang oleh Allah? Silakan. Fadhal. Jalan yang bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Sudah saya jelas. Jalan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Betul. Tapi fahamkah Anda ini? Faham atau tidak? Apa saja jalan yang dilarang oleh Allah dan Rasul itu apa saja? Silahkan. Tidak sesuai dengan rukun dan syarat. Yang lain?
Silakan. Apa yang tidak sesuai dengan syarat? Apa? Yang lain silakan. Kita belum masuk kepada tafasil atau rincian. Ya. Jalan apa tadi tidak sesuai dengan syariat. Tidak rukun dan syarat. Apa saja rukun dan syaratnya? Akhirnya ini murojaah. Selesai antum sudah tutup selesai kajian. Baik. Secara garis besarnya, jalan yang haram tersebut sering diulang-ulang oleh para ulama kita. Mulai dari Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, banyak para ulama sebelumnya dalam kitab fikih mereka ketika ditanyakan tentang apakah kasus jual beli ini, transaksi ini halal atau tidak ya Syekh, kata beliau, ada laysa fihi riba wa laysa fihi gharar wa laysa fihi zulm wal aslu fil muamalat al ibahah. Ini transaksi ini tidak ada riba, tidak ada gharar, dan tidak ada kezaliman, dan hukum asal muamalah adalah boleh. Siapa yang bisa ngulang? Siapa yang bisa ngulang? Ini maaf, saya bikin begini karena bentuknya ini bentuk kuliah. Saya senang kalau begini bentuk kuliah. Kalau di masjid bentuknya nggak bisa. Silakan, saya bisa ngulang. Yang bisa mengulang boleh pulang. Baru datang udah disuruh pulang antum. Biasanya kalau masih suana senang dan suruh pulang, senang. Oh, dulu ya senang. Baik. Ya. Maka yang penting Anda pahami ini kunci dalam muamalat. Dr. Fahad Sulaim kalau saya tidak salah, dalam awal disertasi dia, ya, kemudian menjadi sebuah buku, beliau beri judul buku itu Ritajul Muamalat, kunci dalam bermuamalat. Kunci dalam bermuamalat, apa isi bukunya? Hanya 3 itu saja: riba, gharar, zalim atau darar. Dan ini Syekh Utsaimin sering mengulang dalam bukunya. Ini tidak ada gharar, tidak ada riba, tidak ada darar, kezaliman, hukum asalnya boleh. Maka pahami yang 3 ini kunci bagi Anda untuk melihat sebuah muamalat. Sampai pun dalam rukun dan syarat jual beli, hanya 3 ini saja. Antaradin, kemana kembalinya? Tidak ada kezaliman dan kemudaratan. Coba sebutkan apa rukun itu akan kembali kepada 3 ini. Apa di antara rukun dan syarat jual beli? Syarat rukunnya apa? Jual pembeli barang akad. Ini semuanya tidak mengandung gharar dan tidak mengandung kezaliman dan tidak ada darar dan riba. Kalau umpamanya akad dengan anak kecil yang tidak terpenuhi, memudaratkan anak itu tertipu oleh Anda. Iya kan? Kalau barang harus maklum, harus jelas, ini agar tidak mengandung gharar. Kalau apalagi syaratnya saling redha, ini tidak ada kemudaratan dan kezaliman. Semuanya kembali ke situ, cuma perincian para ulama berbeda-beda cara merincikannya. Maka bila 3 ini Anda pahami, cukup kunci ini bagi Anda dalam bermuamalat. Dan berdasarkan 3 ini juga saya susun buku Harta Haram Muamalat Kontemporer tersebut. Ya, semua yang dilarang, yang diharamkan dalam muamalat kembali kepada ini. Bila ada ini, maka harta yang dihasilkan dengan cara seperti ini haram. Haram. Jelas? Baik. Sekarang apa itu riba, gharar, dan kezaliman? Kezaliman jelaskan ya, menzalimi pihak yang lain. Yang dimaksud dengan riba apa? Riba apa?
simpan pinjam menimbulkan manfaat bagi siapa? Yang dipinjami, pemberi pinjaman atau yang dipinjami? Pemberi pinjaman, bukan? Meminjam. Yang meminjam memang dapat manfaat dari pinjaman. Yang riba itu manfaat bagi pemberi pinjaman. Dia memberikan pinjaman, akad pinjaman adalah akad tabarruk. Tidak boleh dia mendapatkan manfaat dari hal itu. Hanya manfaat dari mana? Dari Allah saja. Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Siapakah orang yang memberikan pinjaman yang baik, niscaya Allah berikan lipat ganda. Maka bila orang yang butuh, biasanya orang minjam kapan? Pada saat butuh atau bukan? Saat butuh atau bukan? Iya, karena dalam keadaan tidak butuh tidak boleh orang meminjam. Berdosa dia ketika dia tidak butuh dia meminjam. Mumpung perusahaan memberikan fasilitas pinjaman, walaupun dia tidak butuh kendaraan, dia sudah punya kendaraan 3, motor 3. Tapi karena ini memberikan pinjaman, tetap dipinjam juga untuk beri kendaraan. Boleh? Tidak. Tidak boleh dia minjam seperti ini. Ya. Karena dia butuh, bukan akad ini sebagai investasi. Tidak boleh Anda mengistighlal atau menggunakan butuhnya dia untuk mengambil keuntungan. Jelas? Jelas ini? Kan dia butuh, tidak boleh Anda mengambil keuntungan. Berbeda dengan prinsip dasar dari riba atau lembaga keuangan konvensional riba. Mereka menggunakan akad pinjaman sebagai investasi atau untuk mencari keuntungan. Apapun bentuknya, cuma satu akadnya di lembaga keuangan konvensional. Apa? Kredit, pinjaman. Dan Anda bayarkan bunga berlebih. Maka di sini ribanya. Dalam Islam tidak. Tidak seperti itu dalam Islam. Baik, ini satu riba. Kemudian yang kedua adalah gharar. Sudah berapa menit? 10 menit kan ya? 5 menit pembukaan. Tambah 5 menit jadi berapa dia? Jadi 10 kan ya? Bonus berarti saya kurangi kalau bonus. Bentar. Ustadz Ahmad Zainuddin LC. Running text-nya Ustadz Ahmad Zainuddin. Beliau lagi di Jogja katanya tadi. Oh, taib. Mana pikir saya dulu Ustaz Zainuddin taib. Kita lanjutkan. Bisa dimatiin ini mengganggu saya. Saya pikir ada apa di jalan situ. Bisa dimatiin Syekh? Enggak bisa ada remote-nya, enggak ada. Enggak ada. Kalau enggak ada cabut nyawanya. Cabut nyawa listriknya maksudnya. Jangan semuanya dicabut. Masya Allah. Masya Allah. Mabruk. Ini riba. Jelas ini riba. Ini riba pinjaman. Ada bentuk riba yang kedua, riba dalam jual beli. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah. Terus wat-tamru bit-tamri wasy-syairu bisy-syairi wal burru bil-burri wasy-syairu bisy-syairi wal milhu bil-milhi sawa'un bisawa'in mislan bimislin yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kayfa syi'tum idza kana yadan biyadin.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukar emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, bila sejenis harus sama dan harus tunai. Bila berbeda jenisnya, tukar gandum dengan emas, kurma dengan perak. Tidak ada persyaratan sama sekali. Tapi masih satu ilat, tukar emas dengan perak. Persyaratannya hanya satu, itu harus tunai. Jelas ini? Riba yang hutang piutang tadi, mungkin banyak di antara kita yang paham. Tapi riba jual beli ini, kalau Anda tukar uang pecahan 100.000 dijadiin 10.000 baru, itu samakah nominalnya atau berkurang? Biasanya maksud saya, biasanya berkurang. Yang biasanya ini riba. Jelas? Karena kata Rasulullah harus sama nominalnya kalau untuk mata uang kartal tadi. Ya. Atau Anda tukar uang baru dengan uang yang lama. Ya, uang yang lama. Kalau lebaran biasanya kan begitu kan ya. Yang berikan untuk anak-anak hadiah uang baru. Tukar. Ya, biasanya samakah nominalnya atau berbeda? Berbeda. Maka ini riba jual beli. Riba al-bai'. Kata Rasulullah harus sama bila nominal, bila berat harus berat. Menukar kurma dengan kurma. Kurma nggak ada. Makanan pokok berarti di Indonesia. Beras yang bagus. Beras apa tadi namanya? Mutiara. Taib. Beras mutiara. Yang kualitas rendah apa? Golof. Bulog. Taib. Beras. Taib raskin. Raskin itu kayak gimana bentuk berasnya? Petak atau hitam? Oh, hitam mahal lagi. Taib. Ada kutunya, Masya Allah. Taib. Kalau Anda punya beras mutiara 10 kilo, ingin tukar dengan saya beras kualitas rendah, berapa kilo beras harus saya serahkan? Harus sama itu berapa kilo? 10 kilo. Hah? Iya. Mau Anda? Tidak mau. Anda maunya berapa teh? Berapa? Berapa? 10 dengan 12 kilo setuju? Ya. 2 kilonya riba. 2 kilonya riba. Ini terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah seorang sahabat membawa kurma yang bagus, janib namanya. Kata Rasulullah, kullu tamri Khaybar hakadha? Apakah kurma Khaybar bagus seperti ini? Dia mengatakan tidak. Tetapi ini saya dapatkan, saya tukar kurma saya yang jelek, kualitas rendah, 2 sok, 2 gantang, dengan kurma kualitas bagus 1 sok. Kata Rasulullah, Allah, ainur riba. Ini dia yang riba. Lalu solusinya bagaimana? Karena nggak mungkin kan yang punya kurma bagus juga harus 2 sok juga. Memang adilnya begitu kan ya? Tapi dilarang oleh syariat. Kata Rasulullah, ini dia yang riba. Tapi jual kurma jelek Anda jadi dirham, dan jual dengan dirham, beli dengan dirham tadi kurma yang bagus. Hasilnya sama atau tidak? Sama hasilnya mungkin, nggak jauh berbeda. Kenapa syariat bikin Anda puyeng putar-putar begini? Kalau saja hasilnya sama.
Silahkan. Faham pertanyaan saya? Baik, kenapa? Kenapa tidak boleh langsung, harus diputar dulu? Kenapa? Supaya tidak ada kezaliman. Siap? Bukankah kalau tukar 2 kilo dengan 1 kilo langsung, ini riba atau tidak? Riba. Ada kezaliman ini? Tidak ada kezaliman di sini. Hah? Taat pada syariat, betul. Ada apa lagi yang lain? Fadhal, Syekh. Apa, Syekh? Ya, sebentar ada instruksi. Kepada jemaah, kami mohon untuk agak maju ke depan untuk memberi kesempatan yang baru datang di luar. Merapat aja enggak Bapak? Iya, terima kasih. Silakan untuk ikhwan yang masih di luar mungkin kalau mau masuk ke dalam. Ini studium general namanya. Banyak mahasiswa saya malam ini. Boleh buat. Silakan jawab. Khalas ya Syekh? Baik. Karena Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Betul. Ayatnya betul. Tapi tidak cocok untuk kasus kita. Ayatnya betul. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Karena kasus sekarang jual beli ini ya, jual beli yang diharamkan juga. Tukar 1 kilo gandum, 1 kilo kurma yang bagus dengan 2 kilo kurma kualitas rendah. Ini dilarang. Kan tukar menukar jual beli ini diharamkan juga dalam kasus ini. Ini dia riba jual beli. Ada yang tahu? Sebanding nilainya. Ukurannya tidak sebanding, betul. Kenapa? Iya harus sebanding. Kenapa harus sebanding? Sekarang padahal nilainya sama. Nanti hasilnya pun juga sama. Kalau kita ikutin apa yang dikatakan Rasulullah, tukar kurma yang bagus, yang jelek Anda dengan uang. Beli dengan uang kurma yang bagus. Nanti hasilnya sama atau tidak dengan tukar langsung? Kenapa tukar langsung dilarang? Padahal diputar nanti juga jadi langsung juga sama nilai hasil konversinya. Faham pertanyaan saya? Ya. Jawabnya susah betul. Karena susah itu saya tanyakan pada Anda. Kalau gampang saya jawab sendiri. Wallahu alam betul. Wallahu alam wa anta la ta'lam. Allah tahu, Anda tidak tahu, betul. Yang lain? Tidak ada. Nyerah semua orang Banjarmasin dan ini Martapura. Gabungan. Oh ya, taib. Palangkaraya juga ada. Orang Kalimantan. Nyerah orang Kalimantan semuanya. Fadhal, ada yang Masya Allah. Fadhal ya Syekh. Ya. Sebentar, kalau uang emas, kan dulu uangnya emas dan perak kan ya, sama nggak uang emas yang apa? Kalau emasnya bolong yang satu penuh, sama? Iya, maksudnya nilai. Betul maksudnya nilai. Satu dinarnya bolong, satu dinarnya penuh. Sama ini. Ini bukan rupiah. Tidak mengerti. Alhamdulillah menyerah orang Kalimantan.
Ya udah, teman-teman antum suruh nyerah aja katanya, nyerah. Angkat bendera putih. Bismillah. Ya akhi, maksud saya seperti ini agar Anda baca buku saya dari awal sampai akhir. Insya Allah Anda temukan jawabannya di sana. Cetakan yang terakhir tetapi jangan cetakan yang pertama. Antum cetakan pertama yang beli. Nah, cetakan terakhir, cetakan ke-7 beli. Tidak, pertambahannya ini ada di internet, tinggal antum ambil. Masya Allah. AC-nya jadi kurang dingin, kenapa ya? Tay. Gak apa-apa. Khawatir kalau begini penyakit terbang. Saya lagi flu dan antum kena, gak apa-apa. Insyaallah la adwa wala tayra, sah? Tidak ada penularan penyakit kecuali Allah menghendaki. Tapi kalau kena apa boleh buat? Kita lanjutkan. Hikmahnya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riba jual beli tadi untuk tidak langsung, banyak hikmahnya. Ada jalanan tadi jalanan dari Banjarmasin ke Martapura, ya. Ada jalan yang boleh Anda mutar dan tidak boleh mutar. Hah? Kenapa ini? Padahal Anda harusnya lebih dekat sini, mutar masuk aja daripada sini jauh ambil bang isin mubazir atau tidak. Tetapi menyebabkan Anda macet di sini, berarti ada hikmahnya kan? Kalau manusia saja bikin ada hikmahnya, apalagi syariat dari min indillahil azizil hakim. Syariat dari Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Tidak mungkin Anda disuruh mutar kalau tidak ada hikmahnya di sana. Ini buat apa ya? Buat uang? Santai. Maaf, ini penyakit, nanti dibuang ya, jangan antum simpan. Gak boleh tabarruk dengan ingus, gak boleh. Tabarruk dengan air zam-zam boleh, dengan air ingus jangan, rugi antum. Kita lanjutkan. Ini dan antara hikmahnya seperti tadi. Hikmahnya kenapa Rasulullah SAW menukar Anda dengan uang, ya? Bila langsung antara pemilik kurma yang bagus dengan kurma yang jelek tukar menukar saja, mereka bisa monopoli. Sehingga berasa seenaknya jual harganya. Tapi bila disyaratkan harus dengan uang dulu, maka jatuh kurma jelek ke pihak yang lain atau kurma bagus ke pihak yang lain. Dengan demikian ekonomi menjadi baik. Dari tinjauan ekonomi ini sangat menguntungkan. Buktinya sangat banyak gunanya. Buktinya ketika ekonomi konvensional tidak memperhatikan dan tidak tahu mana yang halal mana yang haram dalam bisnis, ya, mereka untuk jual beli uang semaunya kan, bisa dengan cara tidak tunai, bisa dengan cara forward tidak tunai, bisa juga dengan future. Future itu saya beli dolar sekarang dengan rupiah, nanti setelah terima 3 bulan lagi. Ketika setelah terima nanti hanya selisih harga. Kalau dolar naik saya bayar rupiah berlebih, itu saja. Kalau dolar turun saya berdapat dolar dengan harga murah, itu saja. Ini yang menyebabkan terjadinya monopoli mata uang. Allah Subhanahu wa taala malam ini banyak. Dr. Rafiq Indus Al-Misri dalam salah satu buku beliau menjelaskan ini yang menghancurkan ekonomi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, ini banyak hikmahnya. Di antaranya seperti tadi. Maka tidak satu pun dari bentuk transaksi yang diharamkan dalam Islam melainkan manfaatnya untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Wallahu taala alam. Ya, saya kira lewat sudah 1/4 jam. Ya, yang mau bertanya silahkan.
Betul. Langsung saja untuk ibu-ibu. Ada mic di ibu-ibu? Ya, ibu-ibu boleh langsung bertanya, silakan. Kita mulai dari bapak-bapak. Silakan bapak-bapak. Tanya Ustaz, balik ke ini masalah bagi hasil Ustaz. Ya. Misal ini kan ada tawaran dari teman beternak sapi misalnya. Tawaran dari teman berternak sapi. Bagi hasil. Jadi saya punya Yang tanah. punya sapi teman atau Anda? Sapinya 10-55 gitu Ustaz. Tapi yang punya tanah saya. Tapi yang mengurus Sebentar. Sapi Anda 5, sapi dia 5. iya. Terus tanah punya Saya. Anda. Terus Yang mengurus dia. terus Dari pakan, menyediakan apa nih namanya, rumah sapinya segala macam. kandang, ya. Kandang. Dulu namanya kandang, sekarang rumah namanya. Kandang. Terus Kandang apa kalau sakit pengobatannya dia gitu Ustaz. Jadi kalau jadi kalau jual ya langsung bagi 2 aja gitu. Hasil ininya penjualannya. Kalau misalnya jual sapi misalnya harga 15 juta, ya sudah 7,5 juta, 7,5 juta. walaupun sapi dia yang dijual, tetap Anda dapat 7,5. Yang ini setelah beranak pindah. Anaknya dong, induk enggak? Enggak. Kalau Yang anaknya gitu. Yang anaknya aja. Kalau kemudian tidak beranak? Kalau misalkan tidak beranak terus mati, ya ditanggung sendiri gitu. Iya, tidak beranak tapi enggak mati. Kenapa? Tidak beranak tapi enggak mati. Bagaimana? Kalau ini dijual masing-masing gitu Ustaz. Dia enggak mau jual. Ya. Ya tawarannya sih itu Ustaz. Kalau misalnya beranak itu Iya. bagi 2 gitu. Intinya itu, boleh atau tidak begitu Pak? Iya. Akad penggemukan sapi atau kambing atau kerbau dan hewan yang lainnya sering terjadi akadnya mengandung unsur gharar dan ghararnya besar. Ya. Biasanya pun nih ada yang bentuknya nih sapi tolong gembalakan, kambing tolong pelihara. Nanti anak pertama untuk kamu, anak kedua untukku, begitu kan ya? Ketiga untuk kamu, keempat untukku. Ya, sampai berapa lama? Berapa lama kambing ini bisa punya anak? Kalau sapi berapa lama? Berapa anaknya paling banyak? Cuma 2 sampai dia mati, cuma 2 anaknya. Ya, sapi 6 bisa sampai dia mati. Mirip dengan manusia ya, 6 anaknya. Tapi manusia bisa 9, bisa 10 ya. Alhamdulillah. Seperti ini akadnya tidak boleh, karena mengandung unsur gharar. Kalau sapi anak pertama untuk Anda, untuk pengelola dulu atau pemilik sapi? Pemilik sapi kan biasanya ya. tawaran ini langsung bagi 2 Ustaz. Ya, nanti langsung bagi 2. Sebentar, yang biasanya anak pertama untuk A, anak kedua B, begitu kan ya? Iya kan? Ini tidak boleh mengandung unsur gharar. Bagaimana unsur ghararnya? Tidak jelasnya. Anak pertama untuk pengelola, anak kedua untuk si pengembala. Ternyata anak cuma 1, kedua nggak mau lagi dia beranak. Pengembala dapat apa dia? Capek doang. Betul. Atau anak yang pertama gendut, gemuk, anak yang kedua kurus. Untung atau rugi pengembala? Rugi. Atau sebaliknya, maka ini mengandung unsur gharar. Maka bila minta seorang mengembalakan sapi, pertama akad yang boleh atau yang bagus adalah buat sewa. Tolong gembalakan sapi saya, sewa jasa Anda sekian. Beranak tidak beranak tetap dia dapat uang. Ya, jelas. Karena walaupun tidak beranak, sapi jadi gemuk. Ya kan? Bertambah juga. Kenapa dia tidak dapat apa-apa kalau tidak beranak sapi ini? Maka ini mengandung unsur gharar dan ghararnya besar. Jelas ini? Kalau ingin juga, maka setiapnya dibagi sesuai kesepakatan. Setiap. Walaupun tidak beranak, berarti sekarang induknya dibagi karena ada pertambahan penggemukan. Jelas ini? Maka kiaskan dengan
saya 5, si fulan 5, kemudian fulan yang mengerjakan, maka setiap pertambahannya buat dia 2/3, buat saya 1/3. Karena dia mengembalakan, kemudian dia memiliki sapi juga. Boleh digabungkan ini. Jelas? Baik. 2. Mau bertanya yang kedua. Ibu-ibu ada mau bertanya, ibu-ibu? Ibu-ibu yang di mana ini? Di sini? Baik. Masya Allah. Kita bacakan langsung istrinya Bapak. Ya, baik. Baik. Halo. Ya, halo. Fadhali, silakan Ibu. Mau bertanya Ibu, silakan. Atau kita mulai dulu dari kertas. Ya. Kita mempunyai tanah. Pertanyaannya, perhatikan. Kita mempunyai. Ini apa, pertanyaan atau hadiah? Kita mempunyai tanah untuk bercocok tanam dan kita pinjamkan pada orang lain untuk dikelola. Setiap kali panen hasilnya dibagi 3. 1 bagian untuk yang memiliki tanah dan 1 bagiannya untuk orang yang mengelola, dan 2 bagian untuk orang yang mengelola. Pertanyaan saya, apakah boleh bagi hasil yang seperti ini? Jazakallahu khair Ustaz. Saya punya tanah 10 hektar. Alhamdulillah. Beliau mengelola sawah saya 10 hektar. Hasilnya 2/3 untuk dia, 1/3 untuk saya dengan sewa tanah. Bolehkah ini? Ya. Jawabannya, Rasulullah SAW pernah melarang anqira'il ardi, ya, menyewakan tanah dengan seperti ini. Menyewakan tanah dengan seperti ini. Maka kemudian beliau menjelaskan agar untuk sewa tanah langsung dengan uang. Langsung dengan uang. Sewa. Karena ini mengandung gharar. Mengandung gharar. Bisa jadi hasilnya dilarang Rasulullah SAW menyewa tanah di waktu itu karena mereka mengatakan ini tanah sawah, pertanian atau apa, yang bagian yang ini untuk saya, bagian yang ini untuk Anda. Ada seperti ini cara pembagian hasil sawahnya? Ada? Ada. Ini dilarang oleh Rasulullah. Jahiliyah seperti ini buat. Berarti masih ada jahiliyah di sini? Ada. Banyak. Iya, bank riba, bank jahiliyah itu semua ya. Bank Yahudi. Baik. Ini petak yang ini hasilnya untuk kamu, sisanya untuk saya. Ini tidak boleh. Karena kemungkinan yang untuk si fulan tadi tidak tumbuh hasil dengan bagus. Dan dari sini bagus hasilnya, atau sebaliknya. Sama tadi dengan anak pertama untuk kamu, anak kedua untukku. Tetapi syuyu', setengah untuk kamu, setengah untukku, atau 2/3 untukmu, 2/3 untukku, ini boleh. Boleh bentuk akadnya qiyasan al-musaqah. Baik. Jelas? Pertanyaan pertamanya jelas? Jawabannya jelas? Nah. Kedua, ada yang mau langsung Bapak-bapak? Silakan. Bapak ada yang bertanya? Silakan Pak. Bertanya Ustaz. Silakan Bapak. Membeli, misalnya kita jual beli Ya. buah di pohon, misalnya 1 pohon sekian dibayar. Ya. Ya, sebelum dia masak mungkin kelihatan dia berbuah, dibeli seluruhnya gitu. Pohon apa ini Pak?
misalnya duku atau durian. Durian. Ya. Duriannya sudah ada yang matang atau belum? Masih semuanya putik? Masih belum gitu, belum mulai panen, itu sudah Belum dibeli. satu pun belum Ya. ada yang bisa dipanen. Belum. Masih kecil-kecil semuanya. Ya, Ya. Dibeli. dibeli. Langsung dipetik waktu Nanti itu juga memetiknya nanti. Nah, Udah ya kira-kira udah belum putik benar sih, mungkin udah sebulan lagi lah panen misalnya. sebulan lagi Itu ini dibeli oleh kebanyakan itu dari daerah lain, misalnya pemborongnya itu. ya. Belum matang berarti kan nih kan? Iya. Belum bisa diturunin, belum Dibeli matang. satu pohon itu. Kalau Nah, diperam, diambil kemudian diperam masih udah matang tuh, jadi belum. Gak bisa matang dia. udah bisa. Nggak, tergantung kasusnya beda-beda. Yang beliau bisa. Pada umumnya itu sudah agak tua lah. Cuman belum jatuhan, belum masak. Belum masak jatuh tapi sudah tua. Sudah tua. Boleh dijual sudah tua. Ini dilarang Rasulullah SAW an bai'i thimari qabla buduwis shalah. Rasulullah melarang menjual, membeli buah-buahan sebelum matang, sebelum bisa diambil. Ya, tapi kalau sudah ada matang walaupun satu biji, ini sudah boleh dijual. Sudah boleh dijual. Ya, bagaimana kalau orang yang butuh nangka muda? Udah matang atau belum? Boleh jual nangka muda? Tadi Rasulullah melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Iya betul, saya tahu untuk sayur saya juga suka itu sayur nangka muda. Yang dilarang Rasulullah SAW tadi, dibelinya waktu muda sebelum matang dengan syarat sampai matang dibiarkan di pohon, itu yang dilarang. Tapi kalau bisyartil qat'i, saya jual dan panen langsung, sepakat mereka boleh, walaupun masih kecil. Pepaya muda, ada jual pepaya muda, pepaya muda ada. Baik. Baik. Tapi jangan katakan kepada saya janda muda. Hah? Masalahnya saya jauh ya, itu mendekatnya. Jelas, kalau bisyartil qat'i, ijma' para ulama ini boleh. Itu langsung dipanen walaupun muda, kegunaannya terserah dia. Siapa tahu istrinya ngidam, ingin durian muda. Ya, boleh, tidak ada masalah. Jelas Bapak? Baik. Kita lanjutkan dari ibu. Uang pensiunan suami yang sudah meninggal yang diterima istri setiap bulan, apakah itu termasuk harta waris? Betul sekali Ibu. Betul sekali. Kalau termasuk harta waris berarti harus dibagi ke semua ahli waris yang masih hidup. Misal anak dan orang tua si mayit. Masya Allah, betul sekali. Nah, ini bagus, saya suka. Tanya sendiri, jawab sendiri. Tugas saya hanya membacakan saja. Bagiannya tahu masing-masing berapa? Ibu yang bertanya tahu ibu bagiannya masing-masing berapa? Untuk si istri ini atau ibu anak-anak ini dapat 1/8. Ya. Kalau ada anak laki-laki, maka 7/8-nya untuk anak. Kalau anaknya tidak laki-laki, hanya anak perempuan saja, kalau jumlahnya 1 orang, untuk dia 1/2 dari uang pensiunan ini. Kalau jumlah anak perempuan saja 2 orang atau lebih, untuk mereka 2/3 dari keseluruhan pensiunan ini. Kalau ada anak laki-laki dan perempuan, maka laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jelas Ibu pembagiannya? Ini bertanya ibu kan ya? Ada mic di tempat ibu-ibu. Coba, ingin dibagi rinci sekalian ibu-ibu atau hanya sekedar begini saja nggak masalah? Kolam Syekh, katul kolam. Ibu berapa anaknya? Anak suami ini berapa Ibu? Jazakallahu khair.
Ibu, berapa anak suami ini? Kedengaran di sana suara saya? Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima Afwan, pertanyaan Pan dari Oh, titipan teh. Ya, nggak apa-apa Ibu. Jazakallah khair. Bapak-bapak ada yang bertanya langsung lagi? Fadal sebentar. Fadal ya, akhi. Kampungnya di mana? Masya Allah, di Jakarta Anda sekedar ikut kajian kemari? Kerja di sini, taib terus. Jakarta itu kampung atau ibu kota? Taib. Iya, di pinggiran Jakarta. Oh, lu pinggiran, namanya ibu kota atau kampung? Ala kulli hal. Ya Ustadz, jadi gini, pada saat ada orang meminjam gitu Ustadz, peminjam itu kan nggak boleh ada kelebihan Pak Ustadz. Nah, jadi ada di kampung saya itu ada orang yang kalau meminjam itu saya nggak mau katanya, karena riba. Kalau saya nanti dapat kelebihan gitu, jadi sama dia diakali Pak Ustadz. Jadi dia belikan dulu emas, ya. Jadi Anda beli emas saya gitu. Tidak tunai atau tempo misalnya 1 bulan gitu. Tidak tunai sama tempo bedanya apa Mas Jakarta? Maksudnya tidak tunai kan cicil Pak Ustadz. Kalau ini kan misalnya tempo 1 bulan langsung bayar. Iya sama juga tidak tunai. Oh, tidak. Itu aja Pak Ustadz. Tapi bolehkah atau tidak? Boleh atau tidak gitu. Banyak terjadi di kampung Anda ini? Lumayan yang minjemnya lumayan banyak gitu. Saya nggak berani negor karena nggak tahu dalilnya. Iya dalilnya. Gitu. Nanti tegur dia. Pulang nanti tegur. Dalilnya begini. Bukankah Rasulullah SAW mensyaratkan jual beli emas dengan mata uang haruslah tunai? Berbeda jenisnya iya, 1 emas 1 rupiah. Tetapi ini satu kelompok. Maka Rasulullah mensyaratkan yadan biyadin, tunai. Ya. Maksudnya tunai, terima emas, serahkan uangnya. Ya, terima emas, serahkan uangnya. Karena Rasulullah mensyaratkan yadan biyadin, dan ilatnya satu kelompok, yaitu mutlaqus tsamaniyah, sebagai alat tukar dan penyimpan harta kekayaan. Jelas? Belum jelas. Saya ulangi. Rasulullah mengatakan adz-dzahabu bil-dzahab wal fiddatu bil-fiddah. Mislan bimislin yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kata Rasulullah, emas ditukar dengan emas harus tunai dan harus sama. Ya. Kecuali dalam satu akad pinjaman. Kalau yang dipinjam adalah emas, pinjam emas berapa gram umpamanya? 10 gram. Kembaliin 10 gram. Ini tunai atau tidak? Tidak. Boleh atau tidak? Ini pengecualian. Maka akad qard, pinjam-pinjam, dia pengecualian dari bentuk akad riba. Pada dasarnya kalau Anda mau menukar, tidak boleh. Karena akad tukar menukar itu investasi kekayaan. Kalau pinjam boleh, pinjam 10 gram bayar 10 gram, kan tidak tunai juga. Tapi ini pengecualian, boleh. Sama tukar menukar uang dengan uang, tidak tunai tidak boleh. Tapi kalau pinjam nanti boleh. Seperti Anda butuh uang pecahan, Anda pedagang butuh uang pecahan, ya. Kalau Anda katakan kepada teman dagang samping Anda, nih saya butuh sekarang 25.000 saja untuk itu, ya, ini nanti saya ambil sisanya 75.000 ya. Ini tidak boleh karena tidak tunai sebahagiannya, karena itu kan menukar. Akadnya bagaimana dirubah? Nih saya pinjamkan Anda uang 100.000,
dan penyidikan saya pinjaman uang 25.000. Nanti setelah selesai atau dapat tukaran baru dikembalikan pinjamannya dalam bentuk recehan yang lain. Jelas? Maka akad yang dibuat tadi tidak boleh karena tidak tunai. Rasulullah mengatakan yadan biyadin. Ini kan diberikan emas. Nanti dibayar pakai emas atau pakai rupiah? Tukar menukar kan? Menukar emas dengan rupiah dan tidak tunai. Iya, jual beli. Betul, jual beli ya Syekh. Tapi kan tidak tunai karena persyaratan jual beli emas dengan rupiah haruslah tunai. Tidak boleh tunda. Masya Allah. Jelas? Iya betul, Masya Allah. Harus satu majelis. Jelas Syekh? Wadah teh. Kita baca dari Ibu lagi ya. Ibu tadi nggak tahu ini yang pembagian, nggak ada jawabannya tadi. Pembagian hak berapa anak, jumlah anaknya ingin kita bagi, nggak ada. Ibu, oh nggak datang ya orangnya ya. Oh titipan. Tapi titipan nggak tahu ada jumlah anaknya. Masya Allah, diskon 50% halal. Baik. Ustadz, ana seorang PNS. Pekerjaan ana sebagai pejabat sekaligus PPTK kegiatan senilai kurang lebih 13M. Ana merasa pekerjaan ana sangatlah ringan dibanding honor tambah gaji yang ana terima, dan itu menggelisahkan. Bagaimana solusinya Ustadz? Jazakumullah khair. PPTK ini apa? Pejabat pelaksana teknis, maksudnya apa ini? Oh, Pempro, gaji gede tapi kerja dikit. Memang begini pimpinan, kerja banyak gaji dikit, ini bawahan. Kalau Anda tidak merasa tidak nyaman, berikan kepada yang terima gaji banyak ini, berikan kepada yang bawah tadi dalam bentuk sedekah, sehingga menenangkan jiwa Anda. Dengan bersedekah tadi itu menenangkan jiwa Anda. Jelas? Tapi ini ibu-ibu atau bapak-bapak ini? Hah? Dia bertanya ke siapa? Ke saya atau ke Anda? Saya perasaan baru pertanyaannya. Taib. Allah berifik. Yang kemarin terbaca. Baca ada orangnya ini? Tidak ada orangnya. PPTK. Oh, udah sampaikanlah jawabannya kepada ketua PTK tadi. Enggak ada pertanyaan yang baru? Taib. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini AC-nya tolong turunin, tinggiin ininya. Apanya? Ustaz. Ya, itu. Dan ini mengingatkan saya di musim panas di Arab Saudi nih. Jadi 16, kipasnya jadi 5. Bisa kipasnya 5? 16. Kipasnya berapa? Enggak apa-apa, bagus orang banyak, enggak salah orangnya, yang salah AC-nya. Kenapa dia yang bisa mendinginkan orang banyak? Baik, fadhil Syekh. sampai saat ini saya belum berani menerima tawaran untuk ikut asuransi syariah. Iya.
baik dari yang konvensional, Tapi syariah. syariah kayak prudensial gitu kan, atau yang Syariah ada cabang dari konvensional begitu. ya ada Oh, juga iya. kan yang murni syariah, artinya sebelumnya tidak konvensional seperti Iya. takaful syariah itu. Ya. Nah di buku antum ini kan dijelaskan, cuma mohon nasihat mungkin dari seluruh asuransi berikut produknya yang ada di Indonesia ini, Ya. itu yang mana yang bisa saya ikuti? Tapi juga tidak ada keharusan Anda untuk mengikutinya walaupun betul. Kenapa? Tidak ada keharusan Anda untuk mengikutinya walaupun betul. Saya ingin. Kalau misalnya ingin, saya taib. ingin. Ha. Kalau ingin gampang. Antum kebutuhan asuransinya untuk apa? Keperluannya untuk apa? Resiko apa? Resiko sakit, mati atau apa? Bisa kematian dijaga? Hei, kematian jangan datang kepadaku, bisa? Bisa, Syekh? Pendidikan siapa? Anak atau Anda? Enggak yakin Anda dengan kemampuan anak dapat beasiswa dia? Kenapa harus diberikan ini? Dari pilihan yang ada itu, kalau pertanyaan bukannya apakah saya harus ikut atau tidak, Ya. tetapi Udah lupa lagi pertanyaan sekarang. pertanyaan saya yang dijawab, jadi jangan Jangan ditanya lagi saya. Ya, terus. mengalihkan pertanyaan saya. Ya, ulangi. Jadi kalau saya dihadapkan pada ini misalnya takaful, Ya. ini prudensial atau yang lain gitu. Ya. Dari segi syariat, Aha. yang mana yang bisa saya ikuti? Oh, tahu. Itu aja. Tidak satu pun yang boleh Anda ikutin. Dari sisi syariat. Soalnya di buku itu tidak jelaskan apa. Nama perusahaannya Bukan. tidak boleh ditangkap saya, ya. akhi. Ya, dalam bahasa umum misalnya di Indonesia misalnya tidak ada yang memenuhi syarat-syarat. Tidak boleh. Dalam kode etik sebagai penulis tidak boleh. Sebagai peneliti tidak boleh. Dalam bentuk yang lebih halus mungkin belum atau apa. Mereka tidak bodoh. Mereka tidak bodoh. Ya. Maka yang boleh dalam penelitian hanya menjelaskan teori. Adapun meletakkan A, B, C tidak syar'i itu lain. Kan dalam buku ini data otentik untuk menangkap Anda ke penjara. Anda ingin saya di penjara? Mungkin iya agar banyak tulisannya lagi kan ya. Dulu tulisan itu saya tulis waktu di penjara Arab Saudi. Benar, karena Arab Saudi sama dengan penjara. Gak bisa kemana-mana. Bukan di penjara, masuk penjara, bukan. Yang satu alinea ini membuat Anda ke penjara. Saya hanya menjelaskan di situ mana kaedah-kaedah yang dibolehkan. Menentukan dan tidaknya, terapkan kaedah ini dalam ini ada atau tidak. Kenyataannya tidak, karena lembaga keuangan syariah manapun di Indonesia untuk asuransi, di keputusan dari OKI itu dan dari AOIV bahwa keuntungan tidak boleh untuk perusahaan asuransi yang syariah itu. Buktinya untuk sosial boleh, tetapi diakui oleh mereka sebagai keuntungan bila klaim lebih kecil daripada dana yang ada. Wallahu ta'ala alam. Jelas? Baik. Kalau Anda mengatakan ada dua pilihan, mana yang saya pilih? Jangan pilih satu pun. Jangan pilih satu pun. Baik. Kalau ingin pendidikan, ajarkan anak Anda jadi pintar, sehingga tidak perlu dia asuransi pendidikan. Apalagi? Asuransi kesehatan. Ya. Jangan sakit. Apa boleh buat? Ya. Tidak mesti olahraga jangan sakit. Tidak mesti olahraga jangan sakit. Asuransi motor, hati-hati, betul. Karena kalau punya asuransi dia nggak perlu hati-hati karena ada asuransinya kan. Iya, untung kalau cuma motornya yang hancur, kalau kepalanya yang hancur, ini nggak ada asuransinya. Ala kulli hal, taib.
Jelas Pak. Baik. Pertanyaan dari ibu-ibu. Ibu terlebih ibu ini, saya bekerja di salesman. Salesman berarti bukan ibu-ibu. Hah? Oh, semuanya tadi malam ini. Silakan ibu ada yang bertanya langsung. Ada ibu-ibu? Tidak ada? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya dulu bekerja di asuransi konvensional. Dulu? Iya. Baik, bismillah. Setelah saya mengetahui hukumnya, kemudian saya berhenti. Ya, alhamdulillah. Bagaimana dengan gaji saya yang sekarang ada di tabungan? Gaji itu terkumpul sesaat sebelum saya belum mengetahui hukumnya. Iya. Halal atau haramkah? Kemudian sewaktu saya bekerja, saya mengambil kredit rumah. Kemudian setelah saya berhenti, kredit rumah tersebut saya lunasi dari banknya. Dan sekarang rumah itu kan mau dijual. Ini ibu melunasinya dari hasil kerja di asuransi? Dari hasil kerja di asuransi dan bantuan dari orang tua. Ada dana bantuan dari orang tua untuk melunasinya gitu. Suami ibu? Kenapa Ustaz? Suami ibu mana? Iya, suami ada juga membantu. Cuman lebih besar itu bantuan dari orang tua gitu. Gitu, Tay. Untuk melunasi di bank. Nah, kalau misalnya rumah ini nanti dijual, apakah uang hasil penjualannya itu yang dimana di situ ada terdapat uang saya dulu, apakah itu halal atau haram? Karena nantinya uang itu akan saya gunakan untuk modal berusaha, Ustaz. Oh iya. Terima kasih untuk jawabannya. Allah barik fiik. Ini ibu punya rumah satu-satunya, nggak ada lagi rumah yang lain? Kalau itu rumah pribadi, sekarang kan saya tinggal dengan orang tua. Suami nggak punya rumah? Suami belum punya rumah. Berarti suami numpang ke rumah istri ini? Enggak, saya justru yang numpang di rumah suami. Enggak, tadi kan ibu yang beli pakai uang ibu. Rumah itu sudah ada tapi tidak ditempati gitu, Ustaz. Rumah yang saya beli sewaktu saya bekerja. Ibu tinggal sama suami? Iya. Di rumah suami? Di rumah orang tua suami. Oh, subhanallah. Di rumah mertua suami? Iya. Alhamdulillah. Mertua saya gitu. Di rumah mertua saya. Orang tua suami itu ibu-ibu. Sabar. Ya akhi. Di rumah orang tua suami. Iya. Iya. Nyaman ibu tinggal di situ? Alhamdulillah nyaman, Ustaz. Alhamdulillah, apa boleh buat? Alhamdulillah. Ya, pertanyaannya seperti yang mulai tadi. Saya tidak tanyakan rumah mertua atau ini uang saya bagaimana gitu kan ibu ya. Maksud saya, ibu masih bersuami kan, belum diceraikan suami kan? Iya, masih bersuami, Ustaz. Enggak, maksud saya, kalau ibu sudah tidak bersuami lagi, ini tentu butuh rumah. Ya. Tapi kalau masih ada tanggung jawab suami rumah, Masya Allah, maka rumahnya ibu ini adalah murni investasi di luar kebutuhan. Gaji di lembaga keuangan riba atau di asuransi yang riba tadi tidak halal, karena Anda memberikan jasa yang haram. Harusnya Rasulullah SAW la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai hum sawa. Kata Rasulullah, aku melaknat orang. Melaknat itu apa artinya? Kutuk, dijauhkan dari rahmat Allah, didoakan Rasulullah. Siapa yang melaknat Rasulullah? Orang yang menulis riba, memberikan pinjaman riba, yang menerima pinjaman riba, yang menulis akad riba dan menjadi saksi riba. Pegawai termasuk yang mana dia? Menulis dan saksi. Artinya, jangankan
ibu dapat uang untuk imbalan jasa yang haram ini, ibu katakan saya kerja gratis, itu pun dilarang dalam Islam. Apalagi kerja dapat imbalan, maka imbalan ini jelas imbalan yang haram. Jelas ibu, imbalan yang haram ini karena pihak yang menggaji tadi redo, ya, statusnya tidak wajib Anda kembalikan kepada dia, bahkan tidak boleh dikembalikan kepada dia. Ini dikiaskan oleh Ibnu Qayyim, bila orang redo tetapi Anda dapatkan dengan cara yang haram, tidak boleh dikembalikan kepada yang memberikannya, karena enak banget orang ini. Beliau contohkan, bila seorang laki-laki berzina dengan wanita perempuan, bayarnya umpamanya 10 juta, ya. Lalu perempuan ini bertobat kepada Allah. Ini kan uang hasil mahar zina kan, ya. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim, jangan kembalikan 10 juta ini kepada laki-laki itu. Enak banget dia. Tapi wajib disedekahkan. Jelas jawabannya Ibu? Afwan Ustadz, kalau untuk gaji yang ada di tabungan yang saya miliki, yang pada saat itu saya tidak tahu hukumnya, itu bagaimana statusnya? Kemudian, maksudnya ini dari gaji di asuransi kan Ibu ya? Iya, itu hukumnya tidak halal. Jelas, berikan kepada fakir miskin. Jelas Ibu? Walaupun pada saat itu saya belum mengetahui hukumnya. Walaupun belum mengetahui. Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Siapa yang datang kepadanya peringatan Allah lalu berhenti. Ketika datang peringatan lalu berhenti. Harta berbeda dengan yang lain-lainnya. Walaupun tidak tahu, status tetap haram. Jelas Ibu? Untuk yang rumah tadi, kalau misalnya itu dijual, harta saya yang dulu saya maksudnya gaji yang saya gunakan untuk membayar cicilan itu gimana Ustadz? Sama haram. Maka perkirakan berapa yang dari gaji ibu, berapa yang dari orang tua, dan berapa dari suami. Jelas? Yang dari gaji ibu tadi umpamanya 1/3, maka terjual umpamanya 1 miliar, keluarkan 333 juta rupiah, ini berikan kepada fakir miskin. Baik, silahkan ajukan proposal. Baik. Syukran Ustaz. Allah barik fiikum. Fadal Syekh. Fadal. Fadal Syekh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih atas kesempatan, Ustaz ulun hendak mutakon. Mohon. Ya. Saya bolehkan botakon. Nggih. Nggih. Ini yang masalah gaji pensiunan istri tadi, Ustaz. Gaji pensiunan sepeninggalan suami. Ya, suami mati. Inggih, suami mati. Terus kan ada pensiunannya. Pensiunannya diterima oleh istri. Ibu kan? Ibu atau istri? Ibu saya yang menerima, kan ayah saya. Iya, istrinya yang mati kan? Yang meninggal. Nggih. Itu tadi kan di awal tadi Ustadz menjelaskan harus dibagi tadi. Harus dibagi yang warisan. Ya, ini termasuk waris, dibagi waris karena orang yang sudah mati. Ini tapi disepakati oleh ahli waris waktu saat dibagi, yang waktu meninggal itu disepakati dikasihkan sama ibu tadi. Nah, tapi kan ini kan masih berjalan. Apakah yang masih berjalan itu
sepakat tadi kan disedekahkan ke ibu semua yang gaji pensiunan tadi. Nah Iya. itu Terus? gimana hukumnya Ustaz? Makasih. Iya, baik. Ini dia bersedekah atau memberikan hibah sebelum diterima. Kan gaji belum diterima kan? Iya. Maka batal. Kecuali setiap terima ibunya mengatakan, ini bagian kamu fulan, ini bagian kamu fulan. Ibu punya berapa anak? Saya 7 saudara. Berapa laki-laki, berapa perempuan? 6 laki, 1 perempuan. Ya. Maka gaji ini 1/8 untuk ibu. Okay. Kemudian sisanya dibagi 13. Iya. Anak laki-laki mendapat 2/13, perempuan 1/13. Iya. Nanti kalau anak-anak ini setiap terima maka ibu bagi. Ya, 1/8 diambilnya, sisanya dibagi 13. Iya. Bisa kan baginya ini? Iya, bisa. Ya. Maka kemudian mana yang mau bersedekahkan? Bu ini, silahkan. Apakah itu apakah harus melihat uangnya dulu? Itu kan bagiannya sudah jelas nih. Setiap bulannya misalnya dapat berapanya kan? Apakah itu cukup diakatkan aja? Apakah cukup diucapkan aja? Maksudnya tidak cukup diucapkan saja. Setiap ibu terima gaji, ibu bagi yang mau ambil masakan ke ibu, serahkan ke ibu. Oh ya, makasih. Jelas. Allah barik fiik. Ya. Sebentar, ibu-ibu ada yang bertanya, ibu? Ibu ada yang bertanya? Tidak ada? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menghadapi cemoohan dari keluarga yang menganggap kita itu berhenti dari pekerjaan riba itu aneh gitu loh Ustaz. Kadang sudah dijelaskan pelan-pelan terus ini, tapi nanti di sela-sela waktu itu kadang masih bisa dicemooh gitu loh Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz? Jazakillah khair. Iya ibu, sekarang saya masih laki-laki ibu. Allah yang barik fiik. Jazakallah khair. Masya Allah, bisa bahasa Arab. Apa Ustaz? Allah yang barik fiik. Bisa bahasa Arab sekarang ibu. Ya. Cemoohan tidak akan bakal berhenti. Bila Anda hidup mendengarkan cemoohan ini, tidak bisa Anda hidup. Apapun yang dilakukan ada cemoohan orang. Ya. Tapi lakukanlah yang baik. Ya. Sehingga Allah pun mengatakan la yakhafuna laumata laim. Dan antara beriman tersebut mereka tidak menggoyahkan, tidak merubah sesuatu pun cemoohan orang yang mencemooh. Siapapun Anda, Rasulullah SAW, banyak orang mencemooh beliau, banyak. Padahal beliau Rasulullah SAW. Kita belum berbuat seperti perbuatan Rasulullah, maka dicemooh itu bagian daripada mempertahankan keimanan kita kepada Allah Jalla fi'ula. Jelas ibu? Nggih? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah. Masya Allah, lulus sekarang. Ada pertanyaan bapak-bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya Ustaz. Ini kan di bagian masyarakat kita bahwa kipasnya nyalakan belakangan tuh itu. Gerah ya, kipasnya nyalakan. Ya, bahwa kan di masyarakat kita begitu banyak ya yang kesempatan-kesempatan untuk bertransaksi riba, Ustaz. Baik itu nanti dari pekerja, kemudian dari segi masyarakat yang menggunakan transaksi riba tersebut, Ustaz. Terus? Nah, saya ingin minta pandangan tentang bagaimana cara bertaubatnya gitu, Ustaz. Misalnya dari sisi orang yang bekerja transaksi riba tadi, kemudian
orang-orang yang masyarakat yang terjebak gitu Ustaz, yang menggunakan transaksi riba. Misalnya dari para pekerja yang bekerja di bank konvensional seperti itu. Dan harta-harta tersebut kan sudah mendarah daging gitu Ustaz, kepada anaknya, kemudian kepada harta-harta di rumahnya gitu. Dan misalnya mereka itu sudah bekerja selama puluhan tahun seperti itu Ustaz. Dan mereka, oh ini pekerjaan saya ini memang dulunya ya riba gitu. Kemudian bagaimana cara bertobatnya? Itu yang pertama dari segi pekerja Ustaz. Kemudian yang kedua dari segi masyarakat yang memang terjebak misalnya transaksi riba dengan kredit-kredit yang ada bunganya seperti itu Ustaz. Terus Misalnya kan ada kredit sepeda motor yang status mereka yang memakai kredit sepeda motor itu seperti apa Ustaz misalnya? Dari segi masyarakat yang menggunakan tadi, kemudian dari segi pekerja itu. Bagaimana cara yang mereka taubatnya seperti itu Ustaz? Bagaimana seperti itu? Terima kasih. Ya. Akhi, saya memberikan di Jawa Tengah kalau tidak salah kajian yang sama tentang riba. Moderator pembawa acaranya mengatakan, saya adalah korban riba. Saya dulu bekerja di salah satu bank konvensional BUMN. Setiap hari kepala saya pusing. Mesti saya minum Panadol. Saya cari-cari penyebabnya, saya berobat ke dokter kemana-mana, tidak saya temukan obatnya. Akhirnya saya pikir mungkin karena riba. Saya ajukan berhenti dari bank tersebut. Sampai sekarang saya tidak pernah minum obat sakit kepala lagi. Jelas? Ya. Maka ini untuk kebaikan orang-orang yang ini masih mending kepala yang sakit di dunia sempat bertobat. Bagaimana kalau nanti langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dan dia belum bertobat? Memang sesuatu yang haram itu tidak bisa membuat orang tenang dan nyaman. Salah satu kajian ibu-ibu di Jakarta, ada salah seorang bintang film porno dulu, tapi sekarang masya Allah bertaubat. Kajian sunnah. Ya, saya tidak ingin sebutkan namanya, karena nanti Anda cari di internet. Nanti saya yang berdosa jadinya. Ya mana Ustaz, saya bertobat Ustaz kepada Allah. Tapi selalu mengganggu saya, film-film saya yang dulu itu masih ada di internet. Ini repotnya bertobat seperti ini. Tapi dia sudah bertobat. Gak nyaman hidupnya. Ya. Orang mendapatkan dengan harta yang haram, dengan hasil yang haram tidak bakal nyaman. Uang-uangnya kata dia, uang-uang hasil main film dulu sudah saya sedekahkan kepada keluarga saya yang fakir miskin. Tapi yang saya masih mengganggu saya yang satu itu. Ya. Maka tuntutan untuk bertobat dari yang haram ini adalah kebutuhan pribadi. Tidak bisa. Allah mengatakan man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang meninggalkan ajaran Allah, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Dhanka, sempit kehidupan. Walaupun kemewahan di tangannya, dunia di tangannya, tidak merasakan bahagianya hidup di dunia. Ya. Anda yang miskin tetapi memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, hartanya halal walaupun sedikit, cukup membawa Anda untuk tertidur pulas. Ya. Sebagian orang tersebut seperti yang saya katakan tidak bisa kecuali dengan minum obat baru bisa tidur dia. Ketahuilah, yang paling parah menyebabkan ini adalah riba. Dan tahu penelitian salah seorang dokter di universitas di Mesir, menurut penelitian dia sangat erat hubungan antara penyakit jantung dengan transaksi riba. Orang yang transaksi riba mudah terkena penyakit jantung. Ya. Maka ini kebutuhannya. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu. Ya, semoga dimaafkan oleh Allah. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Siapa yang datang peringatan Allah, Allah mengharamkan riba, lalu dia berhenti langsung.
langsung berhenti. Ini yang berat. Seperti sering saya ceritakan baru beberapa hari yang lalu di Jakarta, ada salah seorang pegawai bank internasional, pegawai bank wanita, dia ingin bertobat, ya, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil nangis-nangis dia mengatakan bagaimana caranya Ustaz. Ya, tapi tidak di hadapan berdua, banyak ibu-ibu yang lain, kajian ibu-ibu dengan. Ya, saya katakan bertobat kepada Allah. Tinggalkan yang riba yang dahulu, masih ada sisanya, berikan kepada fakir miskin. Waktu itu Anda merasakan kebahagiaan sudah ketika meninggalkan dosa kepada Allah Jalla fi'ula. Jelas ya akhi? Jelas? Itu untuk pelakunya. Untuk orang yang lain, yang bukan terlibat langsung, hendaklah pelajari syariat Allah dan berhati-hati. Karena riba itu, banyak leasing motor ke rumah. Ada lagi, bila terlambat Anda membayar iuran, dikenakan pertambahan atau tidak? Denda kan ya? Ini riba atau bukan? Ini dia yang riba. Ini dia riba jahiliyah. Anzirni azidka. Beri aku masa tangguh, aku tambah pembayarannya. Ini riba jahiliyah. Maka jangan pernah mau melakukan riba ini. Baik, cukup. Fadhal. Ibu-ibu silakan, ibu-ibu dulu gantian. Ibu-ibu. Tidak ada ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sistem jual beli barter itu apa bisa dibilang semuanya riba? Halal ibu, jual beli barter halal. Halal. Jual beli barternya apa ini ibu? Tukar apa dengan apa? Kalau misalkan itu alat-alat makanan. Tukar apa ini? Makannya pisang dengan beras begitu? Iya. Boleh. Sekilo beras, 1 tandan pisang begitu ibu? Iya Ustaz. Boleh. Alhamdulillah boleh. Tidak ada persyaratan sah jual beli harus pakai uang, tidak. Kalau kurma tadi kan harus. Kenapa ibu? Kalau kurma tadi kan harus dijual dulu. Itu kurma sejenis. Kurma sejenis tentu akan berbeda timbangannya. Ya, gandum sejenis berbeda timbangannya. Beras sejenis tentu berbeda timbangannya. Berbeda kualitas berbeda timbangannya. Itu yang dilarang ibu. Tapi kalau berbeda jenisnya tidak ada masalah. Syukran Ustaz. Taufik insyaallah. Silakan bapak-bapak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang ada developer misalnya ingin mengkreditkan tanah Ustadz. Misalnya nilainya 15 juta. Saya sebentar. Habis waktunya habis Pak Bambang. Jam 1 ya akhi. Ini habis ini kita sahur lagi. Hah? Bentar. Mana ketua kajiannya? Mana? Hah? Baik. 15 menit lagi. Silakan. Saya ulangi Ustaz. Ada misalnya developer tanah misalnya ingin menjual tanah Ustaz. Developer tanah. Ya misalnya jual tanah misalnya kredit nilainya 15 juta. Ya. Misalnya uang mukanya 10 juta. Ya. Dikredit per bulan 250.000. Itu halal apa enggak Ustaz? Tanpa ada penalti. Penalti keterlambatan tidak ada. Enggak ada. Ya. Misalnya tanahnya ukurannya 10 kali 20 gitu Ustaz. Iya. Ya terima kasih Ustaz. Allah barik fiik. Tukar tanah dengan rupiah ini ilatnya berbeda dan tidak disyaratkan harus tunai. Boleh. Dan jual beli tidak tunai memang lebih mahal daripada yang tunai. Kalau Anda beli cash umpamanya 14 juta. Tapi beli tidak tunai 15 juta dengan 10 juta DP, sisanya dicicil. Boleh ini. Dan tidak ada penalti kalau terlambat kan? Silakan bapak-bapak, satu lagi. Pegang mic.
Fadhal. Saya mau tanya Ustaz. Ya. Dulu saya bekerja di suatu bank BUMN, terus sekarang saya sudah berhenti. Alhamdulillah. Oke. Dulu saya sebagai teller. Teller? Ya. Terus karena selama baru 4 bulan saya berhenti. 4 bulan bekerja, tanggal 4 kemarin saya sudah berhenti. Alhamdulillah. Kan setiap transaksi kan ada uang, ada lebih atau kurang kan seperti itu Ustaz, transaksi. Nah, kebetulan ada lebihan sekitar 1 juta rupiah. Terus apa yang harus saya lakukan untuk apakah saya kembalikan lagi? Mungkin cashnya seperti ibu tadi, cuman saya mungkin lebih ingin meyakinkan aja. Lebihnya tuh 1 juta rupiah. Gak paham saya, lebih dari mana 1 juta uang rupiah ini? Dari transaksi mungkin ada dari nasabah itu lupa atau saya kan ada lupa menghitung atau gimana. Terus dalam itu saya mau mengembalikan nasabahnya siapa? Tidak tahu. Iya. Sedekahkan kepada fakir miskin atas nama orang itu. Atas nama orang yang tidak Anda ketahui tadi. Ya Allah, ini sedekah dari si fulan yang uangnya kelebihan sama saya. Saya nggak tahu dia, Allah mengetahuinya. Jelas? Baik. Anda sekarang usahanya apa setelah keluar dari bank? Alhamdulillah saya sudah bekerja. Sekarang diterima di perusahaan BUMN juga, cuman bukan konvensional. Bukan yang keuangan. Bukan bank lagi, cuman ya. Ketika Anda keluar dari bank dan apa perasaan Anda yang Anda rasakan? Alhamdulillah lebih tenang karena setelah mengetahui ada dalilnya yang mengharamkan, malahan saya lebih tertekan, Ustaz. Iya. Tertekan, walaupun belum tahu sudah tertekan, banyak dipenuhi target, banyak seperti itu. Iya. Malahan banyak sakit kepala. Alhamdulillah. Sudah nikah? Belum. Ini walaupun Anda bekerja di bank syariah atau bukan syariah pun, bila belum nikah tertekan sekali. Jelas? Menikah untuk hilangkan tekanan ini. Subhanallah. Tapi bagus. Sehingga anak istri Anda tidak mendapatkan hasil yang haram itu. Baik. Silakan ibu-ibu, ada yang bertanya? Bertanya boleh, ngajukan proposal juga boleh. Untuk anaknya maksud saya. Fadhal ibu-ibu ada? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan titipan. Iya, bagaimana bekerja di bank syariah yang merupakan anak perusahaan bank konvensional dibandingkan dengan di bank syariah yang berdiri sendiri tapi tidak merupakan anak perusahaan di bank konvensional. Teman saya ini laki-laki. Kenapa ibu berteman dengan laki-laki? Bukan, maksudnya teman dari istrinya itu teman saya gitu loh. Dia kan masih hitungannya baru memulai rumah tangga, jadi masih belum punya pekerjaan lain. Ya. Hanya masih bekerja di bank syariah tersebut, tapi ingin berhenti, masih mungkin mencoba di luar, masih belum berhasil gitu loh Ustadz. Apa yang harus dilakukannya? Terima kasih Ustadz. Allah barik. Syukuran. Allah salam. Pelajari dengan baik buku-buku atau ceramah-ceramah tentang lembaga keuangan syariah. Ya. Ada beberapa pelanggaran baik dalam fatwanya, ada kesalahan berfatwanya atau kesalahan prakteknya. Ya, di antaranya kalau kita beli KPR dengan bank syariah terlambat, ada penalti atau tidak? Ada. Betul ada. Ada. Kalau di bank konvensional namanya penalti bunga. Kalau di sini namanya takzir, bahasa Arab. Arti takzir itu apa? Sama, sanksi. Terjemahan dari penalti. Tidak ada bedanya. Ya, maka suruh dia pelajari dengan baik sehingga tahu mana yang diharamkan, sehingga ketika dia bekerja siap untuk mengubah ini. Mana akad yang tidak halal jangan lakukan. Kalau akad yang halal baru lakukan. Jelas ibu? Kalau tidak bisa juga dia bertawakallah kepada Allah. Mumpung masih belum punya anak sehingga beban belum berat. Ya,
belum berat. Kalau sudah punya anak susah ya, berat. Ya. Ada mahasiswa saya sudah tua dia. Vice President di salah satu bank di Jakarta. Vice President berarti orang kedua dia kan? Dia nangis dia di hadapan saya. Kasihan. Dia mau berhenti dari bank konvensional itu, tapi sama anak istrinya nggak boleh. Ya. Maka mumpung masih di awal jalan, mudah untuk kembali. Ingatkan teman Ibu Taib. Silahkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya PNS Ustaz, bekerja dari 2002, menikah tahun 2009 dan beli rumah. Bentar. Kerja 2002, menikah 2009 dan membeli rumah. 7 tahun kemana aja Anda? Melang-lang bukan. Ya itu Ustaz. Jadi saya menikah 2009 dan membeli rumah di 2009 juga setelah menikah. Pakai riba rumahnya? Pertanyaannya ini terkait dengan dua hal ini, menikah dan membeli rumah ini. Saya membeli rumah. Itu PNS di mana? Di Kementerian Keuangan. Tamat stan dulu? Ya, stan. Stan Jakarta? Saya stan Balikpapan. Balikpapan ada stan? Ada. Hah? Ada Ustaz. Negeri? Perpanjangan yang di Jakarta. Jakarta ya. Jadi saya membeli rumah tersebut dengan cara ribawi Ustaz. Aku itu dan kondisi 2009. Anda di Kementerian Keuangan di mana? Di mana? Kementerian Keuangan di mana? Di DJP Pak. Di DJP. Apa itu? Direktorat Jenderal Pajak. Terus? Iya. Saya membelinya bukan dengan cara KPR, saya membeli dengan cara meminjam cash kepada bank, kemudian saya beli kepada orang. Yang saya pahami tadi, yang saya pahami di Masjid Syarifah Salihah tadi, bahwasanya kepemilikan secara hukum positif dan secara syar'i sah ya, kalau tidak salah saya tadi saya tangkap itu. Namun benar kata Ustadz bahwa riba ini benar-benar tidak menenangkan hati dan pikirannya. Tentu ya akhi. Ya. Allah yang bilang ini. Iya. Dan saya berniat menjual rumah itu Ustadz. Menjual dengan niat nanti uangnya nanti saya lunaskan ke bank. Jadi saya nggak terikat lagi dengan riba. Gitu. Tapi kan saya harus punya rumah lagi nih. Sesuai dengan yang di broadcast teman-teman kemarin, salah satu materi kita adalah memiliki rumah melalui KPR tapi tanpa riba. Ya itu saja. Mohon penjelasannya itu seperti apa Ustadz? Ya, itu yang pertama. Yang kedua hubungannya dengan menikah Ustadz. Jadi di 2009 itu juga persis sebelum saya menikah, ada hubungannya juga dengan buku Ustadz. Sebelum saya menikah, saya memenangi sebuah perlombaan Ustadz, yang perlombaan tersebut didahului dengan pendaftaran. Yang hadiahnya ini entah dari uang pendaftaran atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya memenangi lah. Akhirnya saya dapat berapa miliar? Kecil aja Ustadz, jutaan aja. Berapa? 1,5 juta. Kemudian uang tersebut saya gunakan sebagian buat mahar Ustadz. Saat itu kan saya bangga nih, ini uang dari hasil keringat saya ini berlomba. Padahal lombanya lomba apa? Olahraga Ustadz. Olahraga apa ini? Tepok bulu. Hah? Tepok bulu. Oh, tepok bulu. Ya. Saat itu saya bangga bahwa ini menunjukkan saya jago tepok gitu ya gitulah. Tapi setelah baca halaman 247 kalau tidak salah saya hilap. Iya betul. Tentang itu cetakan keberapa? Kenapa Ustaz? 247 itu cetakan keberapa? Yang saya lupa kedua apa yang ketiga. Pokoknya bukan yang pertama. Bahwasanya perlombaan yang diperbolehkan adalah pacu unta, pacu kuda dan memanah ya, atau yang dikiaskan tepok bulu tidak ada di situ. Betul. Terus intinya menurut fatwa Lajnah Daimah pun tidak membolehkan atas perlombaan yang saya ikuti untuk diberi hadiah, tidak boleh. Artinya kan sebenarnya uang yang terima tersebut tidak boleh. Yang jadi masalah ini jadikan saya mahal. Istri Anda dengar di sini? Istri saya di rumah tadi sebenarnya mau ikut ke sini. Nggak ikut kan? Iya. Alhamdulillah, sedih hatinya kalau dia ikut. Ya, dikasih mahar dari yang haram.
Makanya Ustaz, itu mengganjal dalam hati saya juga sampai sekarang. Terus Gitu. sekarang bagaimana solusinya gitu kan ya? Ya. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Allah ibarik fik ya akhi. Oh iya, satu Ustaz. Titipan dari teman di belakang. Sama PNS juga Ustaz. Jadi di tempat yang sama juga, DJP juga? Bukan. Dari mana dia? Di mana sih? DPRD Ustaz. DPRD? Ya. Nah, jadi DPRD itu apa? DPRD. Dia anggota dewan? Staff. Oh, staffnya. Ya. Yang asuransi yang diwajibkan bagi setiap pegawai, artinya kita terikat gitu loh Ustaz, karena kita kerja di situ, kita wajib asuransi. Dalam hal ini mungkin BPJS ya. Kalau kita PNS. Jazakallah khair. Allah berfik. Nama antum siapa? Ari. Ya. Miskin antaya Ari. Karena berat kasusnya. Pertama, bekerja di Direktorat Jenderal Pajak haram. Jelas? Ya Sari, ini saya katakan bukan di depan Anda saja, di depan Ketua Pengawas Pajak Nasional Bapak Dr. Daeng Muhammad Nazir. Dr. Daeng Muhammad Nazir, dia Ketua Komite Pengawas Pajak Nasional langsung di bawah Menteri. Waktu itu seminar nasional tentang perpajakan di kampusnya dia di Jawa Barat. Hadir beberapa utusan dari kantor pajak pertama Jabodetabek dan Jawa Barat. Tetap saya bilang Anda bekerja di tempat yang haram. Tapi saya minta dari awal syarat, Pak, saya mau menghasilkan tapi beri pengamanan nyawa saya. Tapi tidak usah ada masalah. Jelas? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis dari Abu Daud, la yadkhulul jannata sahibu maqsid. Tidak masuk surga orang yang menarik maks. Maks itu sama dengan pajak. Yaitu setiap orang yang lewat di daerah itu, para pedagang harus bayar setoran kepada mereka, cukai. Kalau pemerintah cuma menarik pajak, preman bisa jadi ngatur negara. Preman bisa membiayai negara dengan 70% dari anggaran negara APBN kan dari pajak. Berarti negara preman itu ya akhi. Negara preman. Cuman tarikin dari warganya, dari warga negaranya. Ketika disuruh mengelola aset negara, dijual. Hanya dia menarikin pajak, penghasilan pun dapat 10%. Berapa orang di kantor pajak? Satu, siapa lagi? Cuma satu. Assalamualaikum. Satu lagi. Ustaz, ini saya belum selesai ya. Maksud saya berapa orang dari kantor pajak? Aman nggak saya pulang nanti? Itu maksud saya. Baik. Ya. Tapi saya hanya menyampaikan apa kata Rasulullah, tidak masuk surga orang penarik maks tersebut. Maks itu tadi. Setiap orang masuk pasar, masuk daerah, bayar upeti sekian persen dari biaya nilai yang dibawanya. Maka yang bekerja di kantor pajak kerjanya narikin barang yang tidak halal ini. Berarti gajinya untuk sesuatu yang tidak halal. Anda akan mengatakan, kalau kami tidak bekerja, Indonesia ini nggak bisa jalan. Betul tidak bisa jalan karena ini memang negara preman, hanya bisa tarikin doang. Tapi coba rubah negara Anda dengan negara lain yang mengatur aset dengan baik. Bisa jalan. Bisa jalan. Saudi Arabia tidak menerapkan pajak kepada warganya. Tetapi sekolah dari SD sampai S3 gratis. Dan S1, S2, S3 diberikan uang saku setiap kepala orang.
Dari mana mereka mengelola uang untuk pendapatan negaranya? Mereka minyaknya cuma di bawah, kata saya. Cuma di bawah. Indonesia minyaknya di bawah ada, di atas ada, di muka orangnya pun ada minyak. Kurang apa lagi Anda minyak? Tapi tidak bisa membiayai sekolah gratis pun tidak bisa. Jangankan berharap dapat uang saku, gratis pun tidak bisa. Gratis sekolah Indonesia, SD gratis, buku bayar. Di sana buku apapun gratis. Gratis itu artinya hanya cuman pakai baju seragam doang Anda bawa dari rumah. Buku semuanya gratis. Uang kegiatan semuanya tidak ada. Sampai S3 kuliah pun diberikan Anda uang, diberikan buku, uang buku pedoman kuliah ada, apa namanya? Buku panduan. S2 S3 malah dibelikan uang ganti referensi setiap semester 800 real sama dengan uang saku. 800 real kali 3.000 2.400.000. Uang saku setiap kepala, walaupun asal Anda lulus di sana dapat uang saku. Jelas? Jadi tidak bisa kita beralasan bahwa pajak merupakan darurat untuk membangun sebuah negara. Orang bisa membangun negaranya. Padahal orang Arab itu dari etos kerja mereka lebih pemalas dibanding Indonesia. Iya enggak Dokter Maulana? Antum berapa tahun di Arab Saudi? 6 tahun di Arab Saudi. Tahu karakter etos kerja orang Arab? Rajin atau malas? Malas. Betul, malas, saya tahu. Malas. Kebanyakan mereka etos kerjanya malas. Beliau doktor teknik kimia dari King Saud University Riyadh, Saudi Arabia. Dosen di ULAM yang pakai nasi itu. UNLAM, Universitas Lambu Mangkurat. Santai. Ya, bisa tanpa harus mengatakan harus dengan pajak. Tidak darurat pajak itu. Dan nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman akan memotongkan salib dan mengangkatkan pajak jizyah itu. Berarti ini sesuatu yang diharamkan. Jelas ya, akhi? Maka jangan Anda menjadi pembantu orang yang menarik pajak. Syekh Utsaimin bin Taimiyah membolehkan dalam satu bentuk bekerja di kantor yang menarik pajak ini. Bila dia bekerja, tujuan pekerjaannya untuk menguntungkan rakyat, bukan untuk menguntungkan negara. Bagaimana caranya? Bukankah dalam undang-undang pajak itu ada celah-celah untuk mengurangi pajak? Ada atau tidak? Ada. Di antaranya mungkin sedekah, zakat mengurangi nominal pajak. Iya kan? Apalagi di antaranya yang lain? Satu lagi terakhir, Pak. Sebentar, belum selesai. Belum ya Syekh. Tanya. Bila Anda bisa setiap datang orang bayar pajak, Pak, Bapak pajak, Bapak Muslim, iya. Ini bisa mengurangi pajak Bapak bayarkan sedekah, ini minta laporan ini dari konsultan pajak atau dari lembaga resmi Basnas atau apa, lampirkan laporan pajak sehingga pajak Bapak berkurang. Kalau dia sedekah kan untung. Kalau pajak belum tentu untuk apa digunakan oleh negara terkadang. Jelas, akhi? Baik. Kemudian apakah harus keluar? Tergantung motivasi Anda bekerja tadi. Anda bukan membantu negara, tetapi membantu orang yang dizalimi tadi, itu mengurangi pajak rakyat. Konsekuensinya ini paling pangkat Anda lama naiknya, ya kan? Iya atau tidak? Enggak juga. Wallahu alam. Karena Anda sedikit dapat pajak cuman. Teman-teman banyak kadang pertarget kan ya? Teman-teman banyak Anda sedikit karena sudah datang, Pak jangan bayar pajak, bayar aja ini. Bayar zakat, Pak bayar banyak zakat. Ala kulli hal, kalau tujuan Anda seperti itu, maka boleh. Anda bukan membantu orang yang zalim, tetapi membantu orang yang dizalimi, yaitu rakyat. Jelas? Bila belum berubah niat Anda, maka gaji Anda selama ini tidak halal.
Jangan tanyakan saja mahar tadi. Nafkah setiap hari bagaimana? Sudah punya anak, sudah, kasihan anak. Dia tidak ada dosa, kemudian harus kita berikan makanan yang haram. Ya. Dagang, bisnis. Banyak teman-teman saya yang menjadi pengusaha sukses berasal dari stan, karena mereka ngerti cara hitung-hitungan uang. Ada salah seorang sekarang itu dia bikin sekolah besar di daerah Puncak, punya tanah 50 hektar. Dia bekerja dulu di Palembang, di kantor pajak Palembang. Ya, kemudian dia resign, ada konsekuensinya, memang bayar uang sekian-sekian, dia bayar. Kemudian sekarang dia pengusaha besar di Jakarta. Ya, punya tanah 50 hektar di Puncak, itu nggak gampang. Ada juga yang bikin sekolah Islam. Ya, karena dia ngerti cara mengelola keuangan. Jelas. Kenapa? Mengenai apa? Jelaskan tadi memungut dari rakyat tidak boleh ya tadi. Ya. Terus pemerintah kan menggunakannya buat jalan, terus yang lain-lain juga digunakan oleh masyarakat juga, itu gimana Ustaz? Kenapa? Tadi kan dipungut. Pajak tidak boleh. Ya, terus pertanyaannya? Negara kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membangun jalan dan segala macam itu. Terus kita perbaikan jalan banyak. Gimana Ustaz? Seperti itu. Ini lama dibahas para ulama Islam. Ya. Abu Yusuf Al-Qadhi, Abu Yusuf murid Abu Hanifah membahas tentang harta-harta dari mana dapatkan negara untuk membangun negara. Kemudian Al-Imam Al-Mawardi dalam buku Al-Ahkam Sultaniyah menjelaskan tentang dari mana sumber-sumber pemasukan negara. Banyak sumber pemasukan negara. Ya, di antaranya tadi tanah umum. Kemudian zakat. Zakat kalau difungsikan jauh lebih besar daripada pajak. Karena orang tidak mungkin lari dari zakat, tapi orang mungkin sangat mudah untuk lari dari pajak. Jelas? Ini PR besar. Ya. Kalau nanti Anda jadi presiden, temui saya. Hah? Menteri Agama nggak bisa berbuat apa-apa ya, akhi. Menteri Agama cuma ngurusan haji saja sama wakaf Al-Quran. Baik. Fadal, terakhir. Yang terakhir Ustaz. Ini saya sekarang ini masih menjalanin ikut asuransi anak nih Ustaz. Anak asuransi apanya diasuransikan? Asuransi kesehatan Ustaz. Anak Anda sakit? Waktu itu lagi masih bayi itu Ustaz. Sakit-sakitan? Sakit-sakitan. Diasuransikan? Diasuransikan. Selama berapa tahun? 10 tahun Ustaz. Kira-kira jatuh temponya 2016 Ustaz. Iya, sampai sekarang masih sakit-sakitan? Enggak Ustaz. Dari situ saya masuk asuransi, enggak pernah dipakai itu asuransi kesehatannya. Iya. Sama sekali enggak pernah dipakai. Jadi mohon solusinya gimana Ustaz? Tutup. Anda nggak pernah makanya nyumbang ke asuransi untuk riba mereka. Itu kita tutup, uangnya nggak kembali Ustaz. Tapi kalau kita jatuh tempo sampai 10 tahun, itu uang kembali 100% Ustaz. 100%, tapi dari 10 tahun berapa nilainya lagi? Paling 5% nilainya. Enggak Ustaz. Akadnya 100% dikembalikan. Iya 100%, tetapi inflasinya berapa persen? Gimana Ustaz? Inflasi selama 10 tahun berapa persen? Inflasi itu per tahun 7%, kadang sampai 9%. Kalau 9 kali 10, 90%. Nilai uang Anda nanti tinggal 10%? Iya atau tidak? 10 tahun dahulu Ustaz. Iya, betul. Iya. Uangnya itu akadnya 100% dikembalikan Ustaz. Iya 100%, tapi jumlahnya ini sekarang uang 100% 10 tahun yang lalu itu bisa beli motor, tapi sekarang udah terima setelah 10 tahun bisa paling beli ban motor. Jelas? Daripada Anda tunggu memperlama riba ini 2016 kan ya? Karena bila wafat dalam keadaan ini, wafat Anda dalam transaksi riba, maka hentikan saja, udah. Katakan pada mereka enggak kembali serah. Saya tidak mau lagi menunjukkan akad riba ini. Jelas? Wabillahi taufik. Ini pertanyaan penutup. Jazakumullah khair.
Besok kita lanjutkan jam berapa besok ya? 7:30 ya. Di mana? Majelis Dekat Taklim Pasar Ar-Rahmat. Apung? Ya? Dekat mana? Dari sini sekitar 2 kilo aja, Ustaz. Taib. 1 kilo kurang lebih. Taib. Iya. Di Pak Suzuki itu? Iya, betul, seberang TVRI. Taib. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.